This one looked at me. Halo teman-teman, selamat datang di YND Project. Bareng gua dong, kali ini gua akan membawakan alur cerita dari seri pertama film Planet of the Apes. Film bergenre science fiction ini liris pada tahun 2001 dan disutradarai oleh Tim Burton dengan menggait Mark Wahlberg sebagai pemeran utama, dan juga film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Pierre Boulle tahun 1963. Film ini bercerita tentang spesies atau bangsa kera besar yang memiliki kecerdasan setara manusia, yang dimana mereka menjadikan manusia sebagai budaknya, dan juga mengisahkan upaya kaum manusia itu sendiri untuk bertahan dan memberontak atas perbudakan tersebut. Oke, supaya nggak banyak spoiler, kita langsung masuk ke ceritanya. Di scene awal, diperlihatkan aktivitas di sebuah stasiun luar angkasa milik Amerika Serikat bernama Oberon, yang berlatar waktu pada tahun 2029. Di sana, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Leo Davidson, sebagai salah satu kapten di stasiun luar angkasa tersebut, yang dimana mereka semua membawa sejumlah primata untuk dilatih menjalankan misi luar angkasa. Singkat cerita, tiba-tiba seorang kru mendapatkan sebuah sinyal darurat yang disertai dengan badai gelombang elektromagnetik di sekitar mereka. Dan dengan segera, pimpinan stasiun memerintahkan Leo untuk mengirim rekan kerja sekaligus simpanse kesayangannya yang bernama Pericles untuk mendeteksi badai tersebut. Leo sempat membantah, tapi pimpinan stasiun tetap bersikukuh untuk tidak mengirim manusia terlebih dahulu karena diperkirakan itu adalah misi yang berbahaya. Maka, mau tidak mau, Leo harus mematuhi perintah atasannya dan segera mengirim Pericles untuk menjalankan misi tersebut. Selang beberapa lama setelah lepas landas, pesawat Pericles kehilangan kontak dan terdeteksi keluar jalur oleh radar. Hingga akhirnya Leo memutuskan untuk pergi mencarinya, meski dia tidak mendapat izin dari pimpinan stasiun, yang dimana ini menjadi awal dari konflik yang terjadi pada seluruh kru stasiun Oberon. Tidak sampai 2 menit setelah Leo lepas landas, Leo mengalami sebuah kecelakaan akibat badai elektromagnetik yang merusak dan mengganggu sistem pada pesawat hingga diperlihatkan sebuah panel yang menunjukkan bahwa dia telah melompat ke tahun 5000 dan pesawat pun jatuh hingga mendarat di sebuah planet yang tidak diketahui. Leo berhasil selamat karena pesawat jatuh tepat di sebuah danau di tengah hutan. Namun, di sana Leo dikejutkan dengan kemunculan sekumpulan kera besar yang saat itu mereka mencoba menangkap manusia yang ada di hutan tersebut. Semua manusia yang ada di situ berusaha menyelamatkan diri, termasuk Leo pun ikut berlari menghindar. Sempat dilakukan perlawanan oleh beberapa orang, tapi sayangnya mereka semua akhirnya berhasil tertangkap. Lalu, mereka dimasukkan ke dalam sebuah kurungan dan dibawa ke sebuah tempat yang menjadi kota para kera tersebut. Di sana diperlihatkan betapa cerdasnya kaum kera tersebut, hingga memiliki adab dan aktivitas yang umum dilakukan oleh manusia seperti ngobrol, transaksi perdagangan, nongkrong, dan mereka bahkan memiliki pasukan tentara di tempat itu. Saat rombongan tawanan melewati penduduk kota, mereka sempat dilempari oleh sekelompok anak kera yang sedang bermain. Namun, aksi bocah kera itu dihentikan oleh kera bernama Eri. Di sana diperlihatkan bahwa dia tidak suka akan perbudakan terhadap manusia. Setelah itu, Leo serta rombongan dibawa ke suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat para manusia diperjualbelikan untuk dijadikan budak. Tempat itu dikelola oleh kera bernama Limbo. Di sana mereka dimasukkan lagi ke dalam sebuah sel, dan juga di sana diperlihatkan bahwa bangsa kera tersebut menganggap kaum manusia itu adalah makhluk jorok dan kotor. Benar-benar seperti kita sebagai manusia saat memperlakukan binatang kotor. Lalu di sana juga diperlihatkan jenderal kera bernama Ted, serta prajurit kepercayaannya yang bernama Atar. Di situ Atar sudah merasakan firasat ancaman dari Leo. Eri memperhatikan mereka dari belakang
dan di situ semakin ditegaskan bahwa dia sangat membenci perbudakan itu. Satu persatu dari kaum manusia akan diberikan sejenis tanda menggunakan sebuah cetakan dari besi yang sangat panas. Saat itu Eri tidak bisa menahan diri dan segera menghentikan mereka. Dan entah disengaja atau tidak, dia melempar besi itu tepat di depan sel Leo. Dan di sana juga terungkap, ternyata Eri adalah anak dari senator kera, yang secara otomatis membuat dia disegani di tempat itu. Singkat cerita, karena Leo sudah mengetahui prinsip Eri, dia memanfaatkan kesempatan untuk pura-pura menyandra Eri, dan lalu dia berbisik meminta pertolongan kepada Eri. Dan benar saja, saat seorang tawanan perempuan bernama Diana tertangkap karena mencoba melarikan diri, Eri memutuskan untuk membeli Leo dan Diana untuk bekerja di rumahnya. Hari pertama bekerja, ayah Eri secara kebetulan akan kedatangan tamu dari petinggi kera, termasuk Tate dan Attar. Di sana, Leo yang diawasi anak buah Eri yang bernama Krul ditugaskan untuk menjadi pelayan di perjamuan itu. Di pertemuan itu, mereka membahas soal manusia yang katanya menjadi sumber penyakit. Dan seperti biasa, Eri membela manusia. Namun saat itu terlihat justru Tate sangat membenci manusia dan berambisi untuk memusnahkannya. Tapi ayah Eri selaku senator tidak memberi wewenang tersebut kepada Tate. Karena merasa kesal, Tate memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kekerasan pada Leo. Dan itu membuat Eri tidak senang, dan dia segera meninggalkan meja. Tak berhenti di situ, Tate menghampiri Eri. Dia terus mencoba mendekati Eri. Namun, Eri sudah menyadari bahwa Tate melakukan itu supaya bisa mendapatkan hati ayahnya, untuk mewujudkan ambisinya membantai habis kaum manusia. Setelah melewati hari yang panjang sebagai budak, akhirnya malam itu juga Leo bersiasat untuk kabur. Dia mengajak dan meminta Diana untuk membawanya ke hutan tempat mereka ditangkap. Diana menyanggupi, tapi dia ingin pergi bersama keluarganya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat di mana dua tentara menunjukkan suatu lokasi yang aneh kepada Tate. Yang ternyata kita ketahui bahwa itu adalah tempat bekas jatuhnya pesawat Leo. Dan karena tidak ingin ada orang lain yang tahu, Tate membunuh dua tentara tersebut. Kembali ke Leo. Saat itu dia sudah berhasil mengeluarkan keluarga Diana, dan mereka pun langsung kabur bersama-sama. Mereka berlari melewati pemukiman yang membuat suasana menjadi gaduh, hingga akhirnya para tentara menyadari ada masalah di situ. Di tengah jalan, rombongan Leo dicegat oleh Eri dan Krul. Saat itu Eri memang berniat menolong Leo. Dia sempat diingatkan oleh Krul untuk tidak ikut campur. Namun ternyata di samping prinsip Eri terhadap manusia selama ini, dia juga menganggap Leo bukanlah orang biasa. Dan saat itu juga Leo menjanjikan akan menunjukkan sesuatu yang akan mengubah dunianya. Lalu mereka pun pergi dan Eri membimbing mereka menuju jalan rahasia untuk keluar dari tempat itu. Singkat cerita, saat mereka sudah mendekati pintu keluar, Attar melihat dan mengejar mereka. Lalu dengan terpaksa, ayah Diana mengorbankan diri menahan Attar. Di sana juga Attar melihat Eri dan Krul membantu Leo, lalu melaporkan itu kepada Tate. Lalu setelah berhasil keluar, Leo membawa mereka ke tempat pertama dia jatuh. Dia menyelam ke dalam danau untuk mengambil peralatan di dalam pesawatnya. Dan saat Diana mencoba menyusul Leo, dia terkejut melihat bangkai kera di dasar danau yang sudah pasti itu adalah dua tentara yang sebelumnya dibunuh oleh Tate. Setelah berhasil mengambil peralatannya, Leo menggunakan alat navigasi yang saat itu berhasil mendapat gelombang sinyal dari pesawat induk Oberon. Tak membuang waktu, mereka pun segera menuju ke tempat tersebut. Baru saja berjalan, tak disangka Limbo membuntuti mereka dan menerkam salah satu rombongan. Namun, Leo yang saat itu sudah memiliki pistol segera mengancamnya, hingga akhirnya Limbo pun disandra, lalu perjalanan dilanjutkan. Tate yang sudah tahu Eri membantu Leo saat itu segera menemui ayah Eri.
Tapi saat itu Ted justru berbohong dengan mengatakan bahwa Eri telah diculik oleh para manusia. Sehingga sekarang dia pun mempunyai kesempatan untuk meminta izin kepada ayah Eri untuk membunuh semua manusia yang pada akhirnya dia berhasil mendapatkan kewenangan itu. Sementara itu, Leo dan rombongan terus berjalan. Mereka mengisi waktu dengan menanyakan kehidupan di tempat asal Leo, termasuk bagaimana mereka memperlakukan kera di sana. Setelah mendapat yang dia inginkan, Ted menemui ayahnya yang sedang sekarat, yang dimana saat itu ayah Ted memberitahu Ted bahwa manusia itu sangat jenius dan merupakan ancaman besar bagi bangsa kera. Dan oleh karena itu, dia meminta agar Ted membunuh mereka dan jangan sampai membiarkan rombongan Leo mencapai tempat bernama Kelima. Dan secara kebetulan, Krul mengatakan perjalanan mereka mengarah ke Kelima. Itu adalah tempat yang dianggap suci oleh kaum kera, serta tempat nenek moyang mereka yang bernama Simus. Singkat cerita, Ted memerintahkan Attar untuk menjaga pergerakan Leo di sebuah camp militer dekat sungai perbatasan Kelima. Saat itu, Leo pun memang terpaksa harus melewati camp itu untuk berlari menuju sungai karena sebelumnya dia sudah yakin bangsa kera itu takut air. Dia memanfaatkan pistol suar untuk mengalihkan perhatian dan dengan segera menerobos camp itu dengan mengendarai kuda milik tentara kera, sampai akhirnya rombongan Leo berhasil mencapai seberang sungai. Hal tersebut membuat Ted semakin murka. Hingga dia menurunkan prajurit kera dalam jumlah yang sangat besar untuk menyerang Kelima. Lalu keesokan harinya, Leo beserta rombongan yang sudah tiba di Kelima dikejutkan dengan ditemukannya bangkai pesawat raksasa di sana. Dan setelah diselidiki, ternyata itu adalah kapal induk Oberon yang juga mendarat di planet itu pada tahun 2029, yang dimana pada saat itu kru Oberon justru sedang mencari Leo yang menghilang di dalam badai elektromagnetik dan terdeteksi di planet itu. Saat itu mereka tidak akan pernah menemukan Leo, karena pada kenyataannya Leo sudah terdorong menembus waktu. Di sana juga terungkap fakta bahwa sesudah melakukan pendaratan untuk mencari Leo, kru Oberon mendapati bahwa planet tersebut kosong dan tak berpenghuni. Dan di planet itu, kru Oberon dibantu oleh kera-kera yang mereka bawa dari bumi. Hingga seiring berjalannya waktu, kera-kera tersebut berevolusi menjadi jauh lebih pintar, kuat, dan tak terkendali, sampai akhirnya mereka menyerang balik kru Oberon saat itu. Menjelang pergantian hari, Leo kembali dikejutkan dengan kemunculan banyak orang secara tiba-tiba, yang ternyata mereka adalah sisa dari keturunan kru Oberon yang berhasil selamat dan kini berkumpul untuk membantu setelah mereka mendapat kabar kedatangan Leo. Leo sempat meminta orang-orang tersebut untuk melarikan diri karena dia merasa pasukan kera itu terlalu kuat. Tetapi mereka tidak mendengarkan Leo dan tetap akan melawan pasukan Ted. Hingga setelah ribuan pasukan Ted tiba, perang pun tak terelakkan.
Sempat ada serangan besar dari Leo dengan memanfaatkan semburan mesin roket, tapi itu hanya bisa melumpuhkan sebagian kecil dari pasukan Tate. Peperangan pun terjadi, tapi jelas pasukan Kera lebih kuat dan mendominasi. Di sana juga terjadi pertempuran antara Krull melawan Attar. Tetapi dengan armor besi yang digunakan, Attar mampu mengalahkan Krull. Dan di saat itu juga, Tate yang sedari awal memburu Leo berhasil menemukan Leo. Dan pada saat Tate hendak membunuh Leo, tiba-tiba datang sebuah pesawat luar angkasa yang otomatis mengalihkan perhatian semua orang, termasuk seluruh prajurit Kera. Tak disangka itu adalah Pericles, simpanse kesayangan Leo yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah peperangan. Melihat Pericles, semua pasukan Kera serentak berlutut dan menganggap itu adalah leluhur mereka, Simos. Semua pasukan Kera termasuk Attar menghormati kemunculan leluhur mereka, kecuali Tate. Dia yang sudah terlanjur berambisi untuk memusnahkan kaum manusia tetap menyerang Leo saat Leo hendak membawa Pericles ke dalam pesawat induk. Tate terus menyerang Leo hingga masuk ke dalam pesawat induk, dan lalu Pericles berusaha membantu Leo, tapi justru dia malah terpental jauh sampai terluka. Leo yang saat itu berhasil menyerang balik Tate dengan menggunakan pistol tetap tidak dapat menandingi kelincahan Tate. Sampai akhirnya Tate berhasil merebut pistol milik Leo. Setelah Tate berhasil menguasai cara menggunakan pistol itu, dia dengan segera bersiap untuk menembak Leo. Dan sebelum Leo berhasil menembaknya, Leo sudah terlebih dahulu menutup pintu kaca Oberon yang sudah pasti anti peluru. Tate terkurung di ruangan itu, dan dia meminta Attar untuk membunuh Leo. Tapi saat itu Leo meyakinkan Attar. Dia mengatakan sejarah yang sesungguhnya tentang asal-usul kaum mereka. Dan juga Leo mengatakan bahwa justru Simos yang telah membunuh manusia yang membawanya ke planet ini. Setelah mendengar itu, Attar berhenti menjadi pengikut Tate, dan Attar juga membiarkannya terkurung di ruangan itu. Saat itu kemunculan Pericles telah menciptakan dunia baru dan sebuah perdamaian antara kaum manusia dan Kera, yang dimana mereka akan mulai hidup berdampingan di planet tersebut bersama Pericles. Lalu, setelah dirasa urusannya di planet itu sudah selesai, Leo menggunakan pesawat yang dibawa Pericles untuk pulang ke bumi, dan dia langsung lepas landas saat itu juga. Dia kembali melakukan perjalanan menembus gelombang elektromagnetik hingga kembali ke tahun 2029. Dan sesudah berhasil mengarahkan koordinat pesawat, dia langsung mendarat dengan keras dan berhenti tepat di depan sebuah monumen, lalu dia pun masuk ke dalamnya. Di sini Leo kembali dikejutkan dengan apa yang dia lihat. Dia melihat patung Presiden Abraham Lincoln berbentuk seperti kera, serta sebuah prasasti yang menerangkan bahwa tempat tersebut adalah tempat peradaban Kera. Tidak cukup sampai di situ, akibat jatuhnya pesawat Leo, hal itu memancing munculnya sejumlah polisi berseragam lengkap, serta sejumlah wartawan yang ternyata mereka semua adalah Kera. Penjelasan filmnya kurang lebih seperti ini. Di awal cerita,
Leo yang saat itu pergi mencari Pericles mengalami kecelakaan akibat badai gelombang elektromagnetik yang secara tidak sengaja membuat dia terdorong ribuan tahun ke masa depan. Saat itu, kru Oberon tidak tinggal diam, tapi mereka justru langsung mencari Leo begitu mendapati pesawat Leo telah kehilangan kontak. Hanya saja, saat itu kru Oberon tidak bisa menemukan Leo yang sudah terbang menembus waktu. Kemudian, Oberon melakukan pendaratan darurat di planet yang tidak berpenghuni. Dan di sana juga terjadi evolusi dari kera yang mereka bawa hingga menjadi lebih pintar dan menyerang kru Oberon. Yang dimana saat itu para kera tersebut dipimpin oleh kera bernama Simos. Itulah awal mula peradaban kera pintar di planet itu. Hingga akhirnya Leo mendarat di situ setelah peradaban kera berlangsung selama ribuan tahun. Saat itu Leo benar-benar kebingungan dengan kehidupan di planet itu. Hingga dia seperti terkesan berani terhadap para kera di sana karena memang di kehidupan sebelumnya kera-kera justru dipelihara oleh manusia. Di peradaban planet itu, Ted serta leluhurnya yang merupakan keturunan Simos sangat ingin berkuasa. Dan dengan sengaja selama ribuan tahun menutupi fakta bahwa sesungguhnya kaum kera di planet itu dibesarkan dan dibawa oleh kaum manusia. Inilah yang menjadikan alasan Ted sangat ingin memusnahkan kaum manusia, terutama Leo. Ted sudah memperkirakan bahwa Leo datang dari tempat asal manusia yang sebenarnya, yang dimana dia menganggapnya sebagai sebuah ancaman yang akan membongkar kebohongan Ted beserta leluhurnya di planet itu. Hingga akhirnya di ending film semuanya terungkap. Ending filmnya masih menggantung, karena memang film ini masih mempunyai sequel lanjutan. Secara keseluruhan, plot cerita memang tergolong ringan, karena mungkin film ini lebih mengedepankan aspek lain, seperti akting yang baik, dan efek CGI yang terbilang sangat rapi pada masanya. Mengingat film ini memang bisa dikatakan tergolong film jadul. Mungkin sekian review untuk film ini. Terima kasih banyak untuk yang nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.